ما في قلبي غير الله نور محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul yang di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu, yang semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya dicatat sebagai amal soleh ya, kita berharap juga dilipat gandakan ya amal soleh yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Sebagaimana dalam hadis yang cukup terkenal ya, wa man hamma bi hasanatin fa'amilaha, siapa yang kemudian punya keinginan melakukan kebaikan dan dia bisa mengamalkannya, kata Allah inda asyara hasanat ila sabibi'ati dhifin ila atafin katsira, maka Allah akan menulis bagi dia pahalanya 10 kali lipat ya. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat, ada yang sampai lebih ya, mungkin sampai beribu-ribu kali lipat, tergantung dari niat orang tadi ketika melakukan amal soleh. Nah pagi hari ini ada yang melakukan amal soleh, sholat subuh, ada yang melakukan amal soleh ya, mengaji ya, mungkin ada yang dicatat pahalanya cuma 1, mungkin ada yang kemudian 10, mungkin ada yang 100, ada yang 700 ya. Yang membedakan apa? Banyak ya. Di antaranya bisa jadi niatnya, bisa jadi keimanannya ya, yang kemudian pahala kita satu dengan yang lain berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang kemudian ya menghadiri pengajian ya, niatnya karena dia tuh pengen dapat burju ya. Ini burju sekarang ya. Iya. Tentunya beda ya dengan yang niatnya ingin kemudian mendapatkan ilmu ya. Ataupun orang yang kemudian ingin mendapatkan ilmu niatnya ya, tentunya beda ya dengan yang mengaji, niatnya selain dapat ilmu saya juga ingin memakmurkan masjid ya. Karena ini kajian kita dilaksanakan di masjid ya. Tentunya pahalanya lebih banyak yang niatnya selain kemudian mendapatkan ilmu juga ingin memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Sehingga semakin banyak ya niat yang baik yang kita miliki, maka pahalanya juga semakin banyak. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seorang itu tergantung dari niatnya dan dia akan mendapatkan amalan pahala tersebut sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya 1, pahalanya 1. Kalau niatnya itu 2, pahalanya tentunya lebih banyak lagi. Apalagi kalau niatnya itu sampai ya puluhan ya, maka pahalanya juga semakin besar. Sehingga dari sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita melakukan amal soleh ya, usahakan niat yang baik ini semakin banyak. Contohnya ya, saya di sini memberikan materi ya, niatnya saya niatkan banyak ya. Pertama, saya niatkan untuk kemudian berbagi ilmu yang saya miliki. Yang kedua ya, saya ingin kemudian memakmurkan masjid. Yang ketiga, saya ingin juga ya saling menjalin silah ukhuwah ataupun persaudaraan sesama muslim. Kemudian yang selanjutnya ya, dalam rangka memenuhi undangan takmir ya, karena saya diundang oleh takmir untuk kemudian ya mengisi pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian yang lainnya ya. Jadi semakin banyak niat baik kita, maka pahalanya semakin besar. Maka sekali lagi usahakan niat yang baik ketika melakukan amal soleh itu kita perbanyak. Nah pada kesempatan pagi hari ini ya, kita masih akan melanjutkan materi kita ya yang bulan kemarin belum selesai, yaitu terkait dengan masalah talak dan rujuk ya. Jadi kita akan berbicara ke depannya terkait dengan fikih pernikahan ya. Sehingga di antara Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan nanti
terkait dengan masalah fikih pernikahan ya, nanti bisa disiapkan ya, nanti kita buka ya sesi tanya jawab di akhir materi kita ya. Dan materi ini Bapak Ibu sekalian sangat penting dan ini merupakan modal yang paling besar ya bagi seorang pemudi atau pemuda yang kemudian ingin berumah tangga. Ini modal yang terbesar ya. Jadi ketika berumah tangga, modal terbesar itu bukan punya duit yang banyak, bukan ya. Jadi untuk mas-masnya ya, mbak-mbaknya ini kalau mau berumah tangga, modal terbesar itu kita miliki ilmu yang cukup terkait dengan ilmu rumah tangga, ilmu pernikahan ya. Karena buat apa kemudian kita punya ya modal yang harta yang banyak ya, duit yang cukup, pekerjaan yang mapan ya. Tapi kalau seandainya ilmu terkait dengan masalah pernikahan ini masih kurang ya, maka juga rumah tangganya bisa jadi kandas di tengah jalan. Maka penting sekali yang namanya ilmu dalam masalah pernikahan ini. Salah satunya terkait dengan masalah fikih-fikih di dalam pernikahan ya. Nah, kemarin telah kita jelaskan beberapa poin ya terkait dengan masalah talak ya. Di antara yang telah kita jelaskan yaitu definisi talak ya. Apa itu definisi talak? Yaitu halu qaidi nikah au ba'dihi. Yaitu seorang suami melepaskan tali pernikahannya sebagian atau seluruhnya ya. Seorang suami ketika mentalak istrinya bisa jadi dia seluruh tali pernikahannya itu hilang atau mungkin hanya sebagiannya saja, tergantung apakah dia kemudian rujuk ataukah tidak dan lain sebagainya. Kemudian telah kita jelaskan juga ya bahwasanya yang namanya talak ini hanya terjadi dengan 4 syarat ya. Kalau 4 syarat ini tidak terpenuhi maka talak ini tidak terjadi. Yaitu apa? Yang pertama, yang mengucapkan talak itu adalah suami, bukan orang lain ya, bukan kemudian orang tua ya ataupun majikan ya, tapi harus suami. Boleh suami mewakilkan ya, misalkan mewakilkan pada orang lain karena tidak tega ya, kemudian minta ya temannya untuk menyampaikan talak ini kepada istrinya, maka ini boleh. Yang penting dia harus suami yang kemudian berkeinginan menyampaikan talak ya, bukan karena keinginan orang tua. Kemudian yang kedua, bahasanya suami ini harus kemudian sudah balik ya. Kemudian yang ketiga ya, suami ini harus kemudian sudah berakal ya. Dan yang terakhir, suami ketika dia itu mengucapkan kalimat talak ya, itu sadar diri ya. Jadi bukan karena dia itu mengigo ya, bukan karena dia itu tidak sadar ya. Jadi dia memang karena sadar mengucapkan kalimat talak ya. Walaupun kalimat talak ini diucapkan dengan main-main karena dia itu sadar ya, maka kalimat talak main-main ini pun tetap kemudian jatuh yang namanya talak ya. Sebagaimana dalam hadis yang riwayat Imam Abu Dawud, hadis yang hasan, talatun jadduhuna jaddun wasluna jaddun an-nikah wa talak wa raj'ah. Ada 3 perkara yang ini sungguh-sungguh atau main-main dianggap sebagai serius ya, sungguh-sungguh ya. Yaitu apa? Nikah, kemudian talak dan juga rujuk ya. Kemudian poin yang terakhir yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu yaitu yang namanya talak ini kalimatnya ada 2 macam. Bisa dengan kalimat yang jelas, yang sharihah ya. Jadi dengan kalimat talak cerai gitu ya. Ini yang jelas, tidak ada multi tafsir. Maka kalau kalimat ini dikeluarkan oleh seorang suami, maka dia telah jatuh yang namanya talak ya. Kalimatnya dengan kalimat yang jelas ya, seperti saya talak kamu, saya cerai kamu. Ini enggak multi tafsir lagi. Tapi kalau kalimat ini yang kedua, yang ini kalimat kinayah ya, ada multi tafsir. Contohnya misalkan kalimatnya, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu, udah saya nggak pingin lihat kamu lagi ya, maka ini tergantung dari niatnya. Niatnya itu pengen mentalak ataukah hanya sekedar menyuruh istrinya itu pergi ya untuk sementara waktu ya. Ini sebagaimana ya dasarnya dalam hadis Bukhari Muslim ya, kisah dari sahabat Ka'ab bin Malik ya. Ketika Ka'ab bin Malik ini beliau pernah diboikot oleh kaum muslimin, termasuk oleh Rasulullah SAW. Kurang lebih selama 50 hari karena beliau tidak ikut dalam perang. Selama 50 hari ini ya beliau ya ini tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Benar-benar boikotnya luar biasa.
Bahkan sampai salam pun tidak kemudian dijawab oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ya, karena beliau itu merasa tidak nyaman ya, maka beliau menyuruh kepada istrinya, istriku, ilhaqi bi ahlik, kamu sana pulang ke rumah orang tuamu ya. Biarlah saya saja yang kemudian menerima boikot ini. Nanti kalau beliau di situ, istrinya juga kasihan ya, merasa tidak nyaman ya, takutnya istrinya ketularan ya boikotnya beliau. Maka suruh istrinya pulang dulu ke rumah orang tuanya. Nanti kalau sudah selesai boikot beliau, baru silakan istrinya pulang kembali ke rumah ya. Ini menunjukkan apa? Beliau tidak menceraikan istrinya, walaupun kalimatnya hampir mirip ya, pulanglah kamu ke orang tuamu ya. Tapi karena beliau niatnya tidak untuk menceraikan ya, tapi untuk sementara waktu istrinya itu pergi dulu ya, supaya kemudian istrinya tidak terkena imbas boikot beliau ya. Maka ini tidak jatuh yang namanya talak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini ada pertanyaan yang menarik ini ya. Inilah pentingnya yang namanya menuntut ilmu ya. Pertanyaannya bagaimana? Bagaimana hukumnya orang yang dia itu tidak tahu kalau ternyata kalimat talak ya, itu maksimalnya cuma 2 kali seorang itu bisa rujuk. Jadi seorang suami mengatakan, saya talak kamu. Kalau sudah sekali talak, maka dia masih bisa rujuk. Kemudian setelah rujuk berapa bulan, menceraikan lagi, saya talak kamu. Masih bisa rujuk lagi. Tapi kalau sudah yang ketiga, saya talak kamu, maka sebetulnya udah nggak bisa rujuk lagi. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang tidak tahu? Selama ini dia ya mungkin seumur pernikahannya dia sudah mungkin puluhan kali mentalak istrinya. Mentalak, rujuk lagi, mentalak, rujuk lagi, mentalak, rujuk lagi gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah pernikahannya ini sekarang sudah termasuk batal ataukah kemudian masih sah? Nah, ini pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan begini, bahwasanya idza kana al-insan ya'lamu al-hukma walakin la yadri madza yatarabu alaihi fala ya'dur ya. Apabila seorang manusia ya, dia itu tahu perbuatan ini hukumnya dilarang, tapi dia tidak tahu konsekuensinya, maka ini konsekuensinya itu tidak dimaafkan, tetap jatuh konsekuensinya. Contoh seperti tadi, dia tuh baru tahu kalau ternyata talak yang boleh rujuk itu cuma talak 2 kali. Wah, selama ini saya sudah mentalak istrinya 10 kali ya Pak ini. Boleh enggak saya kemudian berumah tangga dengan istrinya? Pertanyaan gampang dulu, kamu tahu enggak kalau kalimat saya talak kamu itu berarti kamu tandanya harus pisah dengan istri kamu? Kalau itu saya tahu, cuma saya tahunya itu kalau seandainya cuma 2 kali, tak kira itu setelah 2 kali ya, itu kemudian kita ini tetap masih diperbolehkan ya bersama dengan istri selama masih kemudian rujuk. Maka kata beliau ini tidak ada udzur ya. Konsekuensinya ya, dia tahu bahwasanya talak itu perbuatan yang bisa memisahkan suami istri. Tapi dia tidak tahu kalau konsekuensinya itu kalau lebih dari 2 kali ya, yaitu yang ketiga, keempat, kelima itu harus kemudian pisah ya. Tidak boleh rujuk lagi kecuali kalau seandainya istrinya ini dinikahi oleh laki-laki yang lain. Maka kata beliau ini tidak dimaafkan ya, dia tetap harus kemudian berpisah suami istri tadi. Sama juga ya, ada seorang muslim ya, di bulan Ramadan dia hubungan dengan suami istri, dia tahu jelas perbuatan ini perbuatan salah, tapi dia tidak tahu kalau ternyata hubungan siang hari di bulan Ramadan itu hukumannya harus puasa 2 bulan berturut-turut kafarohnya. Tak kira itu kalau saya berhubungan dengan suami istri di bulan Ramadan siang hari, itu konsekuensinya cuma saya ganti puasa 1 hari. Maka dia tidak tahu konsekuensinya, itu tidak kemudian menghalangi hukumannya. Tetap dia ya, ketika dia sudah tahu hukumnya bahwasanya ini termasuk perbuatan yang dilarang, maka dia tetap harus kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi konsekuensi itu tidak kemudian menggugurkan apa yang menjadi konsekuensi dari melakukan perbuatan tadi. Kalau dia tahu hukumnya ini adalah salah. Sama juga ada orang ya, ketika dia tuh menghancurkan harta orang lain ya, dia misalkannya dititipi harta oleh orang lain ya, dia tidak tahu kalau yang namanya orang dititipi harta, kalau hartanya
hilang itu termasuk dia harus kemudian mengganti, ya. Dia tahunya pokoknya kalau orang titipi harta lalu hilang, jelas itu perbuatan yang tidak baik, ya. Tapi dia kemudian menghilangkan harta tersebut, ya. Maka walaupun dia tidak tahu menghilangkan harta orang lain, tetap harus mengganti. Tidak bisa boleh kemudian dia itu beralasan dari hakim. Hakim, saya tidak tahu kalau seandainya dititipi harta itu ternyata harus mengganti. Tidak, tetap dia harus mengganti, ya. Termasuk juga dalam pernikahan ini, ya, banyak sekali konsekuensi, ya, ketika kita itu telah menjatuhkan talak, ya. Maka bagi orang yang dia itu jahil pun, ya, konsekuensi menjatuhkan talak kepada istrinya ini tidak dimaafkan. Tetap maksimalnya dia 2 kali, ya, mentalak istrinya. Kemudian, ya, pembahasan yang selanjutnya, nah ini pembahasan yang penting, ya, inti dari kita, yaitu bahasanya seorang suami, ya, ketika mentalak istrinya hendaklah dia itu mentalak dengan talak yang sunnah, jangan talak yang bid'ah. Jadi talak dibagi menjadi 2. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Apa bedanya? Talak sunnah itu yaitu at-talaq alladzi adzina fihi syari', yaitu talak yang diizinkan oleh syariat dilakukan oleh seorang suami. Jadi talak sunnah itu bukan artinya talak yang kita disunahkan melakukannya, bukan itu, ya. Jadi dipahami talak sunnah berarti kita disunahkan melakukan, ya, bukan, ya. Tapi talak sunnah maksudnya adalah talak yang ini, ya, kita diizinkan. Kalau mentalak itu dalam keadaan seperti ini loh. Jangan melakukan talak bid'ah. Kalau kita melakukan talak bid'ah berarti kita berdosa. Makanya hati-hati bagi bapak-bapak, ya, laki-laki kalau mentalak istrinya, walaupun mentalak itu hukumnya adalah boleh, ya, seorang suami mentalak istrinya itu boleh, ya. Tetapi hendaknya supaya tidak berdosa ketika mentalak istrinya, lakukanlah talak itu sesuai dengan talak sunnah ataupun sunni, ya, yang diizinkan oleh syariat. Yaitu apa? Pertama, dari bilangannya, ya, bahasanya dia mentalak istrinya itu dicicil 1 kali dulu, 1 kali ditalak. Nanti kemudian kalau sudah rujuk, nanti talak lagi 1 lagi, nanti talak lagi 1 lagi, begitu, ya. Itu yang namanya sunnah. Jangan kemudian dirapel. Ada seorang suami mengatakan, udah saya talak kamu 3 kali talak sekaligus. Wah, itu, ya. Maka kalimat seperti ini termasuk talak yang bid'ah, ya. Talak yang kemudian suami ini dia berdosa. Karena yang dianjurkan dalam syariat kalau mentalak istrinya itu dicicil, ya. Talak 1, nanti ada kesempatan mau rujuk boleh, tidak juga tidak mengapa. Nanti kalau ternyata sudah kemudian rujuk, ya, dia tidak cocok lagi dengan istrinya, talak lagi 1 lagi, monggo mau ditarik lagi istrinya ataukah tidak. Kalau ditarik lagi, monggo baru talak lagi 1 lagi, yang gitu, ya. Jadi maksudnya dicicil, jangan kemudian dirapel, ya. Termasuk juga, ya, diantara termasuk dari kategori talak yang dia itu sunnah, yaitu apa? Talak, ya, ketika si istrinya ini belum dicampuri, ya. Makanya juga termasuk talak yang diperbolehkan oleh syariat. Seorang pemuda, ya, baru menikah, ya, dengan seorang wanita. Ternyata 1 hari setelah menikah cekcok, ya, belum dia apa-apain si perempuan ini, ya. Maka kemudian suami itu mentalak istrinya, maka ini diperbolehkan, ya, belum dicampuri, ya. Ini sebagaimana, ya, di dalam, ya, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, ya. Maka ini diperbolehkan. Kemudian, ya, contoh talak lagi yang sunnah yaitu apa? Mentalak istrinya dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan dia itu suci yang belum dicampuri. Ada seorang suami menikah dengan seorang wanita, lalu kemudian begitu wanita, mohon maaf, ya, mau dicampuri, ternyata wanita ini masih dalam keadaan haid. Lalu dia tuh nunggu dulu. Begitu selesai haidnya belum dicampuri, suami ini kemudian dia malah menceraikan istrinya. Makanya termasuk kategori diperbolehkan. Tetapi kalau seandainya suami ini dia tuh sudah mencampuri istrinya, nah ini, ya, ini bahaya ini. Ketika mencampuri istrinya belum kemudian jelas hamil atau tidak, maka ini kategori yang namanya talak bid'ah. Apa dasarnya, ya? Dasarnya dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya. Jadi ada pada salah seorang sahabat
itu menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lantas dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat ini ya menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Rasulullah SAW menyuruh kepada sahabat itu, murhu falyurajiha thumma liyutalikha tahiran aw hamilan. Tolong ya suruh sahabat tadi untuk kemudian rujuk kepada istrinya kembali, karena dia menceraikan dalam keadaan haid. Ini menunjukkan juga yang namanya menceraikan istri dalam keadaan istri haid, ini hukumnya termasuk talak yang bid'ah, hukumnya berdosa. Maka Rasul menyuruh, tolong ya suruh kemudian suami ini rujuk kepada istrinya. Kalau kemudian istrinya ini sudah suci, nah belum dicampuri, silakan ya litolikha tahiron au hamilan, silakan baru kemudian dia kalau mau mentalak. Atau ternyata sudah dicampuri dan dalam keadaan hamil, maka silakan kalau mau dicerai. Ternyata Bapak-Ibu sekalian, talak yang kemudian dilakukan ketika seorang dalam keadaan hamil itu menurut syariat itu diperbolehkan. Walaupun kalau di masyarakat kita biasanya itu ya suatu hal yang aib ya, masa lagi hamil kok dicerai itu ya. Kalau di syariat ini diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu apa? Kalau seandainya dalam keadaan haid ya, maka ini termasuk talak yang bid'ah. Ataupun kemudian dia baru suci, setelah suci kemudian dicampuri, tapi belum jelas hamil atau tidak hamil, belum dicek ya, maka ini talak yang bid'ah, tidak boleh. Ataupun kemudian apa? Sudah dicampuri tapi ternyata ketahuan tidak hamil, ini juga termasuk talak yang bid'ah. Tapi kalau kemudian dia tuh dicampuri ketahuan hamil, malah diperbolehkan mentalak. Ya. Maka ini kita hindari yang namanya talak-talak jenis bid'ah ini ya. Sekali lagi ya, kalau kita urut ya dari awal ya, misalkan ya, ada seorang laki-laki ya menikahi seorang wanita, belum dia apa-apain, berarti dia boleh ditalak. Kemudian ketika mau bergaul ya, ternyata istri dalam keadaan haid. Kalau haid berarti dia tidak boleh ditalak. Kemudian setelah dia tuh suci, ya lalu dia mau mentalak boleh, tidak juga tidak mengapa ya. Kalau dia dalam keadaan suci, ditalak ini boleh karena belum dicampuri, suci belum dicampuri. Tapi kalau sudah dicampuri, nah ini nanti dilihat hamil atau tidak. Kalau ternyata dia itu tidak hamil, maka tidak boleh. Nanti harus menunggu masa nanti lagi ya, ketika dia itu dalam keadaan suci belum dicampuri. Tapi kalau ternyata hamil, maka dia boleh ketika pas hamil dia ditalak. Kemudian ketika pas lagi sudah hamil ya, masa masa kemudian wiladah, dia kemudian sudah punya anak ya, maka ini juga tidak diperkenankan mentalak istrinya dalam masa nifas ya. Karena masa nifas ini sama seperti masa haid ya, dia tidak boleh. Tapi kalau setelah selesai masa nifas berarti 40 hari ya kurang lebih, maka dia kalau mau mentalak diperbolehkan. Urutannya seperti itu ya. Sehingga ini hati-hati ya supaya tidak berdosa ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan masalah talak ini, ada beberapa hukum ya terkait dengan masalah talak ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya juzu li zaud ayyuwakila man yutaliqu anhu. Boleh seorang suami itu mewakilkan mentalak istrinya. Yang tadi kita sampaikan ya, minta temannya, minta orang tuanya, ini boleh ya kalau dia itu tidak tega. Kemudian yang kedua, wala yaqa'u talaq minhu wala min wakilihi illa bitalafut. Yang namanya talak itu hanya terjadi dengan ucapan. Kalau baru niat, maka ini belum jatuh. Ada seorang suami ya, dia saking jengkelnya, dalam hati dia berniat nanti sampai rumah saya talak istri saya, maka ini tidak jatuh, karena talak itu harus dengan ucapan ya, saya talak ya, ataupun dengan tulisan ya, ini juga berlaku boleh ya. Misalkan mentalak istrinya lewat WA, mungkin kalau ada pertanyaan ya, gimana mentalak seorang suami mentalak istrinya lewat tulisan WA ya, maka ini juga jatuh ya, diperbolehkan ya. Tapi kalau kemudian mentalak itu aslinya adalah dengan dengan lisan ya, atau dengan tulisan. Bagaimana dengan isyarat? Nah, misalnya dari isyarat, nah gitu ya. Ya. Maka ini ini tidak jatuh ya, para ulama mengatakan, kecuali bagi orang yang memang dia ini tidak bisa berbicara ya, misalkan orang yang bisu ya, maka ini jatuh. Kemudian yang selanjutnya, ya juzu al-istina fi talaq.
boleh ya kita kemudian melakukan talak dengan pengecualian. Ya, contohnya misalkan ada seorang suami ya punya istri 4, kemudian dia mengatakan ya semua istriku saya talak kecuali si A, maka ini juga boleh ya. Kemudian selanjutnya ya juzu ta'liqat talak bisyurut, boleh yang namanya talak itu dengan syarat. Nah, ini hati-hati ini ya. Contohnya begini, ada seorang saya mengatakan suami punya istri itu sering ngendong ya ke tempat tetangganya. Tahu ngendong ya? Ngendong itu apa ya Pak? Nonggo ya, nonggo. Suami itu enggak senang sekali kalau punya istri itu pagi-pagi sudah nonggo itu ya. Lalu suami bilang pada istrinya, "Dek, pokoknya kalau kamu besok masih nonggo, saya talak kamu 1." Ternyata istrinya kemudian besok nonggo. Maka ini sudah jatuh yang namanya talak. Ternyata istrinya besok benar-benar pagi-pagi nonggo ya, maka ini syarat ini jatuh ya. Makanya talak dalam pernikahan itu dibenarkan ya. Pokoknya kalau kamu begini maka talak, kalau kamu begitu maka jatuh talak, maka ini benar. Maka saya anjurkan nih bagi mas-mas ya, kalau nanti menikah ya sebaiknya kalau saya pribadi ya jangan membaca yang namanya sighah taklid. Ya, sighah taklid itu biasanya ya itu kan mau dibaca boleh, tidak juga tidak mengapa. Kalau saya dulu tidak membaca ya, karena sighah taklid ini kan termasuk kategori syarat ya. Coba dibaca masuk ya, saya suami seandainya ya 2 tahun ya tidak ada kabar maka telah jatuh talak 1. Saya seorang suami kalau seandainya 6 bulan membiarkan istri atau tidak mempedulikan istri maka telah jatuh talak 1 ya. Maka kalau ini benar-benar terjadi ya 6 bulan ya dia kemudian tidak memperhatikan istri berarti sudah jatuh talak. Saya selama 3 bulan ya berturut-turut ya tidak menafkahi istri maka telah jatuh talak 1, maka ini sudah jatuh talak. Maka hati-hati itu ya. Maka sebaiknya sighah taklid ini ya kalau saya ya jangan dibaca ya. Walaupun ini niatnya bagus ya supaya menjaga hak istri ya. Seorang suami saya seandainya melakukan kekerasan fisik kepada istri maka telah jatuh talak 1, kan begitu salah satu sighah taklidnya. Maka kalau seandainya suami kok tiba-tiba rumah tangga dia mukul istrinya, maka sudah jatuh talak ini. Padahal dia mungkin enggak mentalak, tapi karena ada syaratnya, maka terjadi itu ya. Tapi sayangnya itu ya, sighah taklid itu kan niatnya memang menjaga istri. Tapi kalau enggak dibalik ya, menjaga hak suami itu ya, harusnya dibalik biar adil itu ya. Istri suruh membaca, suami suruh membaca, istri suruh baca, gitu harusnya gitu ya, biar adil itu ya. Tapi intinya apa? Ini tidak mengurangi sah atau tidaknya pernikahan, enggak membaca pun tidak mengurangi kesahan, tetap sah ya. Cuma tadi konsekuensinya kalau sudah syarat berarti nanti kalau dilakukan terjadi. Kalau saya dulu tidak membaca ya, karena memang konsekuensinya ya nanti berat ya. Kalau seandainya ya 6 bulan tidak memberikan nafkah pada istri atau 3 bulan, kalau tidak salah 3 bulan ya, maka sudah jatuh talak 1. Wah ini repot nih bapak-bapak yang selama 6 bulan enggak memberikan nafkah sama istrinya udah jatuh ini ya, kan repot itu. Dan yang terakhir ya terkait dengan masalah talak ini, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya yang namanya talak ini sekali lagi ini perkara yang mau main-main, mau serius itu tetap jatuh ya. Seandainya dia itu dengan menggunakan kalimat yang jelas, kalimat talak atau cerai. Beda dengan kalau kalimat yang kiasan ya, itu tergantung niatnya. Nah ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah untuk pertemuan mendatang kita akan jelaskan mengenai tata cara rujuk ya. Bagaimana seorang suami ketika dia tuh ingin rujuk kepada istrinya ya. Ya mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Oke, monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus sekali ya. Seorang anak perempuan ya, dia kemudian mohon maaf ya, dulu orang tuanya hamil di luar nikah, ngaten Pak ya. Lalu anak ini dia mau menikah. Seorang perempuan ya, dia menikah, ternyata menikahnya karena mohon maaf ya zina. Lalu lahirlah anak perempuan. Nah, anak perempuan ini nanti kalau menikah walinya kepada siapa? Ngaten Pak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Seorang wanita ketika dia itu berzina, maka anak hasil zinanya ini dinasabkan ke siapa? Itu dulu pertama, ini penting ya.
Maka kita lihat seorang wanita kalau dia itu berzina itu ada dua kemungkinan. Wanita ini sudah menikah atau belum menikah. Karena beda Bapak Ibu sekalian. Kalau wanita ini dia tuh sudah menikah, ya, misalkan ada seorang ibu fulan ya, dia sudah punya suami. Lantas ternyata ibu fulan ini selingkuh dengan tetangganya. Wah, suaminya diam aja tahu ya dia selingkuh ya. Lahirlah seorang anak perempuan ya. Pertanyaannya anak perempuannya ini dinasabkan kepada siapa? Kita lihat dulu. Suami sahnya ini mengklaim enggak itu anaknya. Kalau suaminya mengatakan ya itu anakku kok. Nah, suami tidak menafikan ya, maka anak ini nanti dinasabkan kepada suaminya yang sah tadi. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-waladu lil firas walil akhir al-hajar. Yang namanya anak itu dinasabkan kepada suami sahnya. Walaupun dia tuh yakin ini anaknya tetangganya itulah ya. Kalau suami sahnya itu mengklaim ini anakku kok itu, maka ini dinasabkan kepada siapa? Suami sahnya. Maka nanti anak ini ketika nikah berarti nasab yang menjadi wali yaitu bapaknya ini. Aten baik. Nah, tapi kalau suami ini kemudian tidak mengakui, wah ini bukan anakku kok. Nah, ini konsekuensinya agak berat. Konsekuensinya apa? Kalau suami ini tidak mengakui ini anaknya, maka dua orang laki-laki perempuan ini, suami istri ini harus kemudian tanda kutip dipisah ya. Nanti kalau di dalam penjelasan fikih pernikahan ada yang namanya al-li'an, saling kemudian melaknat. Suami mengatakan, "Enggak, ini bukan anakku kok." Nah, istrinya mengatakan ini istrinya kemudian mengatakan ini anakmu, "Enggak, bukan." Maka mereka harus kemudian saling melaknat. Karena kalau enggak saling melaknat seperti itu, maka nanti salah satu dari pasangan ini konsekuensinya dia harus dirajam. Kalau dalam Islam ya, berarti si istri ini yang kemudian dia harus dirajam. Karena dia berarti kan telah berzina dan zinanya dia sudah menikah. Orang yang sudah berzina menikah dirajam. Tapi supaya istrinya tidak dirajam, maka dengan cara dia melaknat suaminya. Maka istrinya nanti tidak dirajam, suaminya juga tidak dikenai hukuman cambuk karena dia itu menuduh orang berzina tapi tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya. Maka mereka harus kemudian dipisah. Jadi kembali ke sini, kalau seandainya dia itu sudah menikah, maka nanti lihat suaminya. Kalau suaminya mengklaim ini adalah anaknya, maka nanti dinasabkan kepada suami sahnya. Tetapi kalau seandainya perempuan ini belum menikah, lah ini masih perawan itu ya. Bagaimana di sini dinasabkan kepada siapa? Nah, di sini ya para ulama berbeda pendapat. Bagaimana kalau seandainya anak ini tidak menikah? Belum menikah, maka dhahaba jumhur ulama ila annahu la yansibu ilaihi. Menurut mayoritas ulama, maka anak ini tidak dinasabkan kepada suaminya, nanti yang menikahinya. Misalnya ternyata dia dinikahi oleh orang lain itu ya, maka tidak dinasabkan menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut minoritas ulama, dia boleh dinasabkan kepada yang menzinainya dengan syarat yang menzinai ini yang menikahinya. Jadi kalau menurut minoritas ulama ya, seandainya perempuan ini kemudian menikah dengan laki-laki yang menzinainya, maka anak perempuan ini boleh dinasabkan kepada bapak yang menzinainya menurut minoritas ulama. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak boleh menurut jumhur ulama ya. Karena maka dinasabkan ke siapa menurut jumhur ulama? Kepada ibunya. Kalau kepada ibunya berarti nanti ketika menikah perempuan ini walinya adalah wali hakim. Tapi kalau menurut minoritas ulama ya, seperti misalkan Ibnu Sirin dan lain sebagainya ya, maka ini boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya dengan syarat laki-laki yang menzinai ini itulah yang menikahinya. Tapi kalau dia itu yang menikahinya adalah laki-laki lain yang bukan menzinainya, maka tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang lain yang menikahinya ini. Sudah paham Pak? Contohnya tadi ya, ada seorang laki-laki ya berzina dengan seorang gadis, lalu punya anak perempuan hamil lah ya, ternyata nanti hamilnya jadi anak perempuan. Maka menurut jumhur ulama mereka kemudian nikah. Setelah nikah menurut jumhur ulama tetap anak ini dinasabkan kepada ibunya, nanti walinya hakim. Tapi kalau menurut minoritas ulama boleh dinasabkan kepada laki-laki ini. Karena dia yang menzinainya, karena dia spermanya sendiri. Tapi kalau ternyata berzina dengan pemuda ini, tapi nikahnya dengan laki-laki yang lain, maka sepakat para ulama tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki ini. Baik.
Karena ini berkaitan dengan nanti siapa yang menjadi wali, termasuk juga dengan masalah-masalah yang lainnya, masalah warisan juga termasuk. Kalau dia itu bukan nasab kepada dia, maka kalau yang meninggal orang tuanya enggak saling mewarisi. Nanti termasuk juga hubungannya masalah warisan juga, ngaten Pak. Ya. Ada lagi satu lagi mungkin kalau ada pertanyaan, terakhir nih. Monggo Pak. Gimana? Ya. Ya, bagus sekali ya. Jadi dia pertanyaan begini ya, apakah hitungnya satu kali talak itu, contohnya ada seorang suami mentalak istrinya, lalu dia itu rujuk atau tidak rujuk, lalu mentalak lagi. Apakah ini dianggap sebagai dua talak atau satu talak? Nah, para ulama mengatakan dianggap satu talak kalau dia itu sudah rujuk. Kalau dia itu belum merujuk, mengucapkan talak yang kedua, ketiga, keempat, dianggap masih satu talak. Contohnya, hari ini seorang suami marah dengan istrinya, lalu dia mentalak, saya talak kamu. Lalu karena ini masih boleh rujuk itu ya, berarti istrinya masih boleh serumah dengan dia, karena masih menjadi setengah dari istrinya. Ternyata besok pagi belum rujuk, suami mengatakan, saya talak lagi kamu. Maka ini dianggap masih satu talak, karena belum rujuk. Tapi kalau hari ini dia mentalak istrinya, saya talak kamu. Akhirnya besok kemudian rujuk. Lalu berikutnya, hari berikutnya dia mentalak, saya talak kamu. Nah, ini sudah dianggap dua talak. Jadi dianggap satu dua itu kalau dia itu sudah rujuk. Kalau belum rujuk ya, maka walaupun mengucapkan kalimat berkali-kali tetap dianggap satu kali talak. Bisa pahami ya Bapak sekalian? Nah, sekarang saya mentalak kamu, besok belum rujuk loh ya, mentalak lagi, saya talak lagi kamu. Besok belum rujuk lagi, saya talak lagi kamu. Nah, maka ini dianggap masih satu kali talak. Tapi kalau seandainya dia itu sudah rujuk, nah udah rujuk berarti besoknya kemudian mentalak lagi, sudah dianggap berarti dua kali talak. Nah, bagaimana cara rujuknya? Insya Allah pertemuan mendatang kita lanjutkan. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله